Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-A'raf ayat 194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadu amsalukum. Sesungguhnya berhala-berhala sesembahan yang kalian menyembah atau meminta dari selain Allah adalah ibad, adalah makhluk amsalukum, serupa dengan kalian. Maksudnya adalah berhala-berhala itu diciptakan dan tidak mempunyai kekuasaan untuk menciptakan segala sesuatu. Fad'uhum, maka mintalah kepada mereka. Falyastajibu, supaya mereka mengabulkan. Kalau memang benar mereka itu punya kekuatan, punya kehebatan, punya kekuasaan, maka minta kepada mereka. Mereka kan Tuhan kamu kan, seperti itu. Minta. Falyastajibu lakum in kuntum shadiqin, supaya mereka mengabulkan kepada kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah di sini adalah Allah meminta nabinya Muhammad SAW untuk membuka diskusi dengan orang-orang kafir. Sekiranya mereka masih berada dalam logika yang betul, maka katakanlah ini bahwa itu sembahan-sembahan kalian itu yang kalian begitu loyal, yang begitu mempertahankan mereka, nah sekarang minta kepada mereka. Betul nggak dia itu bisa mengabulkan apa yang kalian mau? Nah, seperti itu. Alahum arjulu yamshuna biha. Apakah mereka punya kaki-kaki yang mereka berjalan dengannya? Jadi berhala itu kelihatan punya kaki. Bisa nggak mereka berjalan? Am lahum aidi yabtisuna biha? Ataukah mereka punya tangan yang mereka bisa megang? Jadi berhala itu ada tangan, bisa nggak tangan itu gerak untuk memegang sesuatu? Am lahum a'yunum yubsiruna biha? Atau mereka itu punya mata yang mereka itu melihat dengannya. Jadi mereka itu kelihatan ada matanya. Nah, matanya ini yang dari batu atau kayu itu bisa nggak dipakai melihat, atau itu hanya hiasan aja? Am lahum adhanum yasma'una biha? Ataukah mereka punya telinga yang mereka tuh bisa mendengar dengannya? Jadi mereka tuh punya kaki, berhala tuh punya kaki, punya tangan, punya mata, punya telinga, bisa nggak itu dipakai menjalankan fungsinya? Kita nggak ngomongin tentang kekuasaan yang di ayat sebelumnya yang bisa mengabulkan segala keinginan kalian. Nah sekarang organ-organ mereka itu berfungsi nggak? Jadi itu yang Allah minta nabinya Muhammad SAW untuk membuka logika mereka, mematahkan argumentasi. Kalian tuh loyal banget loh sama Tuhan-Tuhan itu. Sekarang Tuhan kamu tuh punya kemampuan apa? Ini kemampuan dasar nih, tapi mereka juga nggak bisa. Qul id'u syuraka'akum tsumma kiduni fala tunzirun. Katakanlah, minta kepada berhala-berhala itu, kemudian
lakukan makar, tipu daya, lakukan sesuatu untuk mencelakakanku. Kan mereka kan berpikir ini punya kekuasaan. Nah sekarang minta kepada mereka untuk mencelakakan aku. Minta kepada Tuhanmu, berhala-berhalamu untuk mencelakakan aku. Dan jangan kalian tunda lagi. Sekarang, buat sekarang. Apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan sama seperti apa yang Nabi Nuh sampaikan kepada kaumnya. Karena zat yang menguasai kehidupan manusia ketika dia hendak menyelamatkan seseorang, tidak ada yang bisa mencelakakannya. Tapi ketika Rob mau mencelakakan seseorang, tidak ada yang bisa untuk mencegahnya. Itu yang disebut qadar daripada Allah. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab. Sungguh pelindungku adalah Allah, zat yang disembah, yang menurunkan kitab, yang menurunkan Quran kepadaku seperti yang kalian sudah lihat ini. Wa huwa yatawallas shalihin, dan dia yang melindungi orang-orang solih. Jadi berbeda dengan sesembahan kalian. Rabbku Allah melindungi orang-orang yang soleh dan punya kekuasaan, punya pasukan, punya kemampuan. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yanzurun. Dan berhala-berhala yang kalian sembah selain daripada Allah, tidak mereka itu bisa menolong kalian. Nggak punya kemampuan apa-apa. Dan yang lebih parah lagi, dia nggak bisa menolong diri mereka sendiri. Dia akan minta tolong kamu. Dia akan bergantung kepadamu untuk menjaganya dari semua mara bahaya. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'un. Dan ketika kalian meminta kepada mereka untuk mendapatkan petunjuk, mereka tuh nggak bisa dengar, boro-boro mau ngasih petunjuk, mendengar aja nggak bisa. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yunsirun. Dan kamu melihat mereka itu memandang, seolah-olah memandang kepada kamu, tetapi mereka itu nggak melihat. Jadi itulah argumen-argumen yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang kafir untuk membuka nalar mereka, mengembalikan mereka kepada fitrah, bahwa mereka itu tidak berdiri di atas landasan yang kokoh. Mereka hanya berdasarkan hawa nafsu, dan mereka kukuh mempertahankan hawa nafsu itu hanya karena itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.